Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman mazida. Wa ba'du, ikhwani wa akhwati fid din, azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita bisa kembali berkumpul di tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala dengan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini juga akan mendapatkan kemuliaan serta kebaikan, baik untuk dunia kita maupun untuk akhirat kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, azakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Bahwasanya di dalam kisah-kisah mereka orang-orang yang terdahulu itu ada yang namanya ibrah, ada yang namanya pelajaran yang bisa diambil oleh siapa? Oleh ulul albab. Ulul albab adalah orang-orang yang bisa memikirkan sesuatu, yang bisa memperhitungkan sesuatu, yang kemudian mengambil daripada sesuatu tersebut dan menggunakannya sebagai sebuah pelajaran. Ulul albab itu bisa mengambil sesuatu yang terbaik dari beberapa masalah dan menjadikannya sebagai pegangan di dalam hidupnya. Dan ayat tersebut juga mengajarkan kepada kita bahwasanya terkadang yang namanya dakwah, terkadang yang namanya cara Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam mengajarkan sesuatu supaya lebih enak, supaya lebih gampang untuk bisa diterima, terkadang juga melalui kisah. Makanya Allah mengatakan laqad kana fi qasasihim ibrah. Di dalam cerita-cerita mereka itu ada ibrah, ada pelajaran, ada sesuatu yang bisa kita gunakan untuk masa kita sekarang. Meskipun mereka yang diceritakan adalah orang-orang yang terjadi sebelum kaum kita ini. Dan di kesempatan ini kita akan mengangkat sebuah cerita yang berkaitan dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ikrimah bin Amr bin Hisham, atau lebih dikenal dengan Ikrimah bin Abu Jahal. Jadi Ikrimah ini anaknya Abu Jahal. Abu Jahal sebagaimana kita tahu adalah orang yang permusuhannya begitu besar kepada Nabi SAW. Permusuhannya kepada Islam begitu besar, begitu banyak kejahatan yang dilakukan oleh Abu Jahal ini, baik kepada Rasulullah SAW maupun kepada kaum muslimin. Sampai begitu jahatnya Abu Jahal ini tadi, sampai disebut, dikenal di dalam sejarah, dikatakan Fir'aunu hadhil ummah. Fir'aunnya umatnya Nabi Muhammad itu adalah Abu Jahal. Dan dia punya anaknya bernama Ikrimah. Ikrimah ini bukan main-main. Dia begitu senang di dalam meniru bapaknya. Semua yang dia lakukan adalah untuk menyenangkan bapaknya. Kalau bapaknya itu berlaku kejam kepada orang-orang Islam, kepada Rasul SAW, maka dia pun juga melakukan. Tujuannya cuma satu, supaya bapak saya senang. Kan yang namanya anak ini kan, kalau anak pintar ini biasanya mau ulah abahnya senang ya, kalau itu anak pintar biasanya. Tapi ini dia berbuat jahat untuk menyenangkan Abu Jahal sebagai bapaknya. Tapi kemudian kesenangannya ini berubah, tujuannya ini berubah ketika Abu Jahal mati di dalam perang Uhud, di dalam perang Badar. Jahatnya Ikrimah ini berubah semakin menjadi-jadi, dengan sebab kalau dulu dia ingin menyenangkan bapaknya, sekarang dia karena dendam kepada kaum muslimin. Maka luar biasa kekejamannya kepada orang-orang Islam, Ikrimah ini tadi. Dan ini terus dia lakukan sampai dia ini tidak pernah absen daripada perang-perang yang berkaitan dengan perangnya kaum musyrikin dengan orang-orang kafir Quraisy. Bahkan Ikrimah ini bukan orang sembarangan, Mbak. Ikrimah ini selalu
jadi pimpinan di dalam peperangan itu. Dia selalu memimpin satu rombongan di dalam setiap pasukan itu, selalu Ikrimah ini menjadi pimpinan. Dikatakan, kita ini kalau cerita tentang perang, kaum muslimin yang paling hebat kalau dalam urusan perang itu siapa, Pak? Hah? Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid itu orang yang paling hebat dalam perang. Dikatakan Ikrimah ini punya kemampuan yang sebanding dengan Khalid ibn Walid. Nah, kalian bisa bayangkan. Dan sama-sama keduanya ini dari Bani Makhzum. Sukunya sama, berkeluarga mereka berdua ini. Sama-sama dari Bani Makhzum dan punya kemampuan untuk berperang yang kurang lebih dengan Khalid ibn Walid. Sampai kemudian dia ikut di semua pertempuran yang melibatkan antara kaum musyrikin melawan Rasulullah SAW. Sampai kemudian terjadilah Fathul Makkah. Ketika terjadi Fathul Makkah, maka Rasulullah SAW memberikan pengumuman, semua orang yang musyrik, semua orang yang ada di kota Mekah itu semuanya diampuni oleh Nabi SAW. Tidak akan diapa-apakan, tidak akan diberikan hukuman oleh Rasulullah SAW, kecuali 6 orang. 6 orang itu 4 laki-laki, 2 perempuan. Dari 4 laki-laki, salah satunya adalah Ikrimah. Ikrimah ini sudah diultimatum, diberi hukum oleh Nabi SAW. Hukuman buat Ikrimah dan konco-konconya tadi ini, Pak, hukumannya adalah hukuman mati. Sampai Nabi mengatakan, bunuh dia dimanapun kalian ketemu. Meskipun dia bergantung di kelambunya Ka'bah, tetap bunuh, kata Nabi SAW. Padahal orang yang masuk Ka'bah itu apa hukumnya, Pak? Faman dakhalahu kana amina. Orang yang masuk Ka'bah, yang masuk Masjidil Haram itu aman, dijamin keamanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi khusus untuk orang-orang ini termasuk Ikrimah, bunuh dia, kata Nabi, meskipun dia bergantung di kelambunya Ka'bah. Kenapa sampai seperti itu Rasulullah? Karena begitu jahatnya orang ini, Pak. Begitu dahsyatnya permusuhannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Ketika dia mendengar pengumuman seperti itu dan kaum muslimin sudah memasuki kota Makkah, maka Ikrimah ini pun lari. Dia lari menuju ke Yaman. Menuju ke Yaman, tapi dia ada yang mengatakan lewat Jeddah, ada yang mengatakan lewat Tihamah. Di Jeddah itu ada pelabuhan kapal, di Tihamah itu juga ada pelabuhan. Jadi tujuannya ingin pergi ke Yaman, ingin pergi ke satu tempat yang di sana tidak ada Rasulullah, dengan menaiki perahu. Dan ketika Ikrimah ini sudah pergi meninggalkan Makkah, istrinya ditinggal. Istrinya namanya Ummu Hakim. Ummu Hakim ini ditinggal di kota Makkah. Setelah kemudian Ikrimah lari dan orang-orang semua mendatangi Rasulullah, termasuk Ummu Hakim kemudian datang kepada Nabi SAW. Setelah datang bersama para wanita dari kalangan kaum musyrikin, Ummu Hakim menyatakan dirinya telah masuk ke dalam Islam. Lalu dia kemudian mengatakan, ya Rasulullah, qad haraba minka Ikrimah ilal Yaman. Wahai Rasulullah, suami saya Ikrimah sekarang sudah kabur, kata Ummu Hakim. Dia kabur menuju Yaman, khaufan min an taqtulahu. Dia takut kalau sampai dia engkau hukum mati. Ini Ikrimah. Fa amminhu ammanakallah. Maka berikan dia jaminan keamanan, wahai Rasulullah, dan mudah-mudahan engkau pun akan diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat seperti ini, maka Nabi SAW, huwa amin. Ikrimah ku jamin keamanannya. Nah ini, Pak, ini satu hikmah yang bisa kita ambil, apa? Kelembutan Nabi dan pemaafnya Rasulullah SAW. Ini orang luar biasa jahatnya. Ini orang luar biasa merusaknya bagi kaum muslimin. Tapi ketika datang istrinya dan mengatakan, berikan dia jaminan keamanan, wahai Rasulullah, Nabi mengatakan, huwa amin. Akhlak Rasulullah SAW kepada musuh besar. Ini musuh besar, anaknya musuh besar, bapaknya Abu Jahal musuh besar, anaknya pun tidak kalah besarnya menjadi musuhnya Nabi SAW. Tapi ketika datang dia untuk meminta maaf, maka Rasulullah mengatakan, huwa amin.
dia terjamin keamanannya. Ini akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mengatakan ini, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasul yang datang ini, kata Allah Subhanahu wa taala, salah satu sifatnya bil mu'minina raufur rahim. Dia ini suka memaafkan dan juga suka menyayangi. Artinya orang yang penyayang dan orang yang gampang memaafkan. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Engkau ini wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus Allah sebagai rahmat untuk alam ini. Sebagai pemberi kasih sayang di dalam alam semesta ini, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah. Bahkan beliau sendiri dengan terus terang mengatakan, "Innama bu'itsu rahmatan." Aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembawa rahmat. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengampuni Ikrimah, beliau mengatakan tidak ada ampun bagi Ikrimah. Tidak ada satupun manusia yang akan mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena yang tidak diampuni ini orang kebangetan, orang yang sudah liwar. Kalau tidak diampuni pun kita akan mengatakan wajar aja kada diampuni, wong orangnya kayak itu. Nah, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak, tetap beliau memberikan permaafan. Nah, ini hikmahnya bagi kita, Pak. Berat kalau Pak lah. Kalau misalnya nang sudah hutangnya lawan pian banyak, sudah berhutang memfitnah, ya kalau habis memfitnah mbak itu mengacau urusan perdagangan kita, ya kalau terus habis itu menyuntani barang kita misalnya, terus datang lawan pian, ulun minta maaf, minta rela, ujar pian apa? Becabur ikam ke sumur situ, ya kalau ada urusan minta rela, bulikakan ampunku, ya kan? Nah ini kita. Tapi Rasulullah memberikan contoh seperti itulah akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mendengar dikatakan bahwasanya huwa amin, dia aman, Ummu Hakim senang, langsung dia berangkat menyusul Ikrimah. Dan Ikrimah ini disusul, ketemu dia di Tihamah. Ya kan, ketemu di Tihamah sana, lalu kemudian dikabarkanlah kepada Ummu Jamil, kepada Ikrimah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah mengampuni dirinya. Dan ketika sebelumnya Ikrimah ini antri hendak naik kapal, maka pemilik kapal ini tahu ini Ikrimah, ini penjahat besar yang dicari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Lalu si pemilik kapal ini mengatakan, gasan apa ikan buka-buka dari Nabi itu buat apa? Percuma kamu berlari-lari menghindar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini percuma. Si pemilik kapal mengatakan, ikhlaskan saja dirimu itu. Maka Ikrimah mengatakan, ikhlas apa? Ayyu syai'in aqul. Kalau cerita tentang ikhlas, aku harus bilang apa? Maka dikatakan oleh pemilik kapal yang kebetulan kaum muslimin, qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah, niscaya engkau akan selamat, kata orang ini tadi. Lalu Ikrimah mengatakan, ma harabtu illa min hada. Kamu tahu enggak? Saya ini jadi kabur seperti ini ya gara-gara la ilaha illallah itu tadi. Kok demi ini disuruh mengatakan la ilaha illallah. Lalu kemudian Ummu Hakim, datanglah Ummu Hakim mengabarkan kepada Ikrimah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan keamanan dan engkau dipersilahkan untuk datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu hikmah yang indah daripada cerita tentang perkataan Ikrimah dengan pemilik kapal yang namanya kalimat la ilaha illallah. Kalimat tauhid itu pengaman, Pak. Orang akan aman di dunia dengan la ilaha illallah, dan orang akan aman kelak di akhirat dengan la ilaha illallah. Allah mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang mengatakan la ilaha illallah, lalu dia tidak mencampur la ilaha illallahnya itu dengan zulmin, dengan kesyirikan, dengan sesuatu yang merusakkannya, maka apa kata Allah? Ulaika lahumul amn. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Di zaman Nabi, orang yang mengatakan la ilaha illallah itu aman, tidak boleh disentuh, tidak boleh diteteskan darahnya meskipun cuma satu tetes. Itu di zaman Nabi. Dan Allah memberikan jaminan nanti di akhirat mereka tetap juga akan menjadi orang-orang yang aman. Nah, setelah Ikrimah ini diberitahu oleh istrinya, maka kemudian dia pun berangkat menuju ke kota Mekah.
dekat dengan kota Mekah, Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jibril mengatakan, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebentar lagi Ikrimah akan datang, kata Nabi. Kata Jibril alaihissalam. Nabi yang pada saat itu bersama dengan para sahabat yang lain, lalu beliau mengatakan kepada para sahabatnya ini untuk memberitahu. Kenapa? Karena sebelumnya Ikrimah ini sudah dikasih pengumuman. Ikrimah ini bunuh, kata Nabi, meskipun bergantung di tali Ka'bah atau bergantung di selimutnya Ka'bah. Tetap sikat, kata Nabi SAW, karena kejahatannya yang luar biasa. Tapi setelah itu Jibril datang, Nabi mengatakan, ayyuhan nas, yakni para sahabatku, kata Nabi SAW, ya'tikum Ikrimah mu'minan billahi muhajiran. Sebentar lagi Ikrimah akan datang dalam keadaan beriman kepada Allah, dan dia telah berhijrah daripada kekafirannya menuju keimanan. La tasubbu abah. Kalau dia datang, jangan pernah kalian untuk mencaci maki bapaknya. Padahal bapaknya ini kan luar biasa ya, kalau dasar anak Abu Jahal. Sampai hari ini kayak Abu Jahal berataannya, kalau Pak. Kalau kita menyambati orang, itu Pak, ya kan? Orang yang kelakuannya yang sudah kada beres lalu, ya kan? Yang rusaknya luar biasa kayak siapa? Kayak Abu Jahal, ujar kita. Sampai hari ini kita sambati. Kata Nabi, la tasubbu abah. Kalau dia datang, jangan kamu caci bapaknya. Tidak boleh kalian mencaci, kata Nabi SAW. Fa inna sabbal mayyit yu'dhil hayya. Kalau kamu mencaci maki seorang yang sudah mati, yu'dhil hayya, yang hidup yang sakit hati. Wala yablughu ilal mayyit, dan cacianmu tidak akan sampai kepada orang yang sudah mati. Nah, ini hikmah yang bisa kita lihat di sini, Pak, bahwasanya yang namanya mencela orang yang sudah mati itu sesuatu yang dilarang. Apalagi orangnya ini adalah orang yang beriman. Siapa sih dia untuk? Oh, si fulan, oh itu bahari kayak ini. Sudah selesai dia. Dia sudah selesai. Kata Nabi SAW, la tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Jangan kalian caci maki orang-orang yang sudah mati itu, karena sesungguhnya mereka ini telah mendapatkan balasan dari apa yang mereka perbuat. Kita mau ngasih balasan tambahan kepada orang-orang ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Kalau sudah mati ya sudah selesai. Kadang-kadang kita ini nyaman, kalau ghibah lawan yang hidup ini kurang nyaman, ya kalau ditambahinya yang sudah mati kita ghibah misalnya, yang sudah mati kita sambati. Jangan, kata Nabi, la tasubbul amwat. Orang yang sudah mati biarkan saja, kata Rasulullah. Dia sudah selesai urusannya dengan dunia, dan hari ini dia berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ini satu hikmah, Pak. Adabnya Rasulullah SAW, akhlaknya Nabi SAW. Meskipun para ulama mengatakan kalau yang mati itu orang kafir dan berkaitan dengan untuk menjelaskan sesuatu seperti Abu Jahal tadi, kan sudah mati kalau, tapi kan dia kafir. Terus yang diomongkan ini untuk menjelaskan tentang sesuatu atau contoh-contoh, maka dikatakan oleh para ulama seperti An-Nawawi, dikatakan ini sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Ya kan? Kalau yang orang-orang kafir. Tapi kalau kaum muslimin, kaum mukminin, meskipun mereka itu jelek, meskipun mereka itu punya kesalahan, jangan diungkit-ungkit kesalahannya kalau mereka ini sudah mati. Maka setelah Muawiyah ini datang menuju kepada Nabi SAW, apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi berdiri, Pak. Setelah Nabi berdiri, jubahnya ini dihamparkan, diurak. Jubahnya Nabi ini diurak untuk duduknya Ikrimah bin Abu Jahal. Apa kata Rasulullah SAW? Marhaban birragibil muhajir. Selamat datang orang yang akan naik perahu dan orang yang sudah berhijrah, kata Rasulullah SAW. Ini menunjukkan Nabi itu senang dengan Islamnya Ikrimah. Kenapa Nabi senang dan memuliakan Ikrimah? Pian pernah ingat doanya Rasulullah SAW itu, Allahumma izzil Islam bi umarain. Wahai Allah, kuatkan Islam ini dengan dua Umar. Yang pertama adalah Umar ibn Khattab. Yang kedua Umar siapa? Umar ibn Hisham, Abu Jahal. Nabi itu berdoa kepada Allah, kuatkan Islam ini dengan Abu Jahal. Abu Jahal ini bukan orang main-main, Pak. Orang hebat dia ini. Nabi melihat kehebatannya.
kehebatan Abu Jahal ini sebanding dengan Umar ibn Khattab. Sampai Nabi memberikan pilihan kepada Allah, menyerahkan pilihannya kepada Allah. Muliakan Islam ini, pilihkan wahai Allah, dengan Umar ibn Khattab atau dengan Abu Jahal. Nah, tapi Rasulullah SAW tidak dikabulkan untuk menjadikan Abu Jahal sebagai pengikut Nabi, dan Allah mengabulkan Umar ibn Khattab. Tapi sekarang anaknya yang jadi penguat Islam, anaknya yang menjadi orang-orang yang beriman. Makanya Nabi begitu gembiranya sampai kemudian Rasulullah SAW menghamparkan, meurak jubahnya untuk duduknya Ikrimah, dan disambut dengan dikatakan marhaban ar-rakib al-muhajir, bahkan selamat datang kata Nabi ini al-muhajir. Lalu Ikrimah mengatakan kepada Nabi SAW setelah duduk, dia berkata, fa ila ma tad'u ya Muhammad, kamu menyuruh saya untuk apa sih wahai Muhammad? Lalu Rasul mengatakan, qala an-nabiyyu ad'uka ila an tashhada an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa an tuqimas salah wa tu'tiz zakah was sidq wal amanah. Dan Nabi kemudian menyebutkan berbagai macam kebaikan. Kamu itu menyuruh saya untuk apa wahai Muhammad? Lalu kata Nabi, saya suruh kamu untuk syahadat. Setelah itu saya suruh kamu untuk sholat, untuk zakat, untuk berkata jujur, untuk melakukan perbuatan itu dengan amanah, kata Nabi. Lalu Nabi menyebutkan berbagai macam kebaikan yang ada di dalam Islam. Maka Ikrimah pun kemudian masuk ke dalam Islam. Setelah dia masuk ke dalam Islam, baru dia sadar dulu kejahatannya ini luar biasa. Lalu dia mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, doakan saya dan mintakan saya ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kesalahan saya yang dulu. Maka Nabi SAW mengatakan, berdoa, Allahumma ighfir li Ikrimah, wahai Allah ampuni Ikrimah. Nah, ini hikmah yang bisa kita ambil, Pak. Orang kalau sudah bertobat, orang sudah masuk Islam, mungkin di antara kita mungkin dulu ada juga yang melakukan dosa apa segala macam, maka dengan tobat Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan. Atau dulu kafir, sekarang mau beriman. Al-Islamu yahdimu ma qablah. Islam itu menghancurkan, menghilangkan semua yang telah lalu. Demikian pula yang terjadi pada Ikrimah. Setelah Nabi mendoakan, Ikrimah mengatakan apa? Ya Rasulullah, dulu kalau ada perang untuk memusuhi Anda, infak saya paling besar. Kalau ada donasi buat perang melawan Anda, donasi saya ini paling besar. Sekarang ya Rasulullah, donasi saya akan saya lipat gandakan untuk berperang di jalan Allah. Dan dulu wahai Rasulullah, kalau ada undangan untuk perang melawan Anda, saya ini orang yang paling bersemangat. Sekarang ya Rasulullah, saya akan melipat gandakan semangat saya itu untuk berperang di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ikrimah setelah itu tidak pernah terlewatkan bagi beliau ini ikut di dalam perang bersama Rasulullah, bersama sahabat dan yang lain-lainnya. Dia terus ikut perang. Tidak ada satu perang pun yang dia tinggalkan. Sampai kemudian terjadilah perang Yarmuk. Perang Yarmuk itu kaum muslimin cuma sedikit, sekitar 40 ribuan atau berapa. Yang dilawan itu musuhnya 250 ribu, 200 ribu ke atas. Sampai kemudian nanti di sini kelihatan Ikrimah ini sebanding dengan Khalid bin Walid. Di perang Yarmuk ini kelihatan sekali. Ketika sudah berhadapan dengan musuh, lalu kemudian Khalid bin Walid ini menahan, tidak sampai menggempur musuh, itu tidak sampai. Kenapa? Karena Khalid ini kan cerdas, melihat bahwasanya musuh begitu banyak. Ini tidak mungkin untuk kemudian digempur seperti itu, belum waktunya. Mengasih ngatur strategi Khalid bin Walid. Lalu kemudian Ikrimah ini nggak sabar. Lalu kata Ikrimah, "Hei Pak, siapa yang akan berbaiat dengan saya untuk mati?" Ayo, berbaiat untuk mati. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Sekitar 400 orang pemberani, singa-singanya Allah berbaiat kepada Ikrimah. 400 orang ini kemudian menggempur pasukan Romawi yang jumlahnya ratusan ribu tadi, di bawah pimpinan Ikrimah bin Abu Jahal. Bahkan diceritakan dalam perang tersebut, Khalid bin Walid mengatakan, "Ya Ikrimah, jangan engkau lakukan ini, jangan engkau perbuat ini wahai Ikrimah, celaka engkau nanti." Lalu dikatakan, "Pergi engkau wahai Khalid, jangan ganggu saya. Engkau enak ngomong seperti itu, kamu masuk Islam duluan,
Kamu lihat Rasulullah SAW lebih dulu. Semua pelajaran yang didapatkan dari Rasulullah engkau tahu. Tapi aku dan bapakku adalah musuh besar Islam. Bagaimana mungkin aku akan melewatkan perkara yang akan menebus semua kesalahanku? Maka kemudian Ikrimah berkata kepada Khalid bin Walid, dulu wahai Khalid, saya ini tidak pernah mundur untuk menghadapi Rasulullah SAW. Lalu sekarang ketika menghadapi orang-orang kafir tersebut, engkau suruh aku untuk mundur. Inna hada la yakunu abada. Yang engkau inginkan wahai Khalid tidak pernah akan terwujud, tidak akan mungkin pernah terjadi. Ikrimah tidak pernah akan mundur menghadapi orang-orang kafir dari kalangan Romawi. 400 orang melawan ratusan ribu orang, Pak. Diceritakan gempurannya 400 orang ini orang-orang yang sudah kadada urat takutannya. Pedang ini sampai patah berataan. Kayak apa Bian? Pedang sampai patah itu dipukulakan kemana nggak ada tahu sudah. Tapi tetap karena 400 melawan ratusan ribu jelas tidak imbang. Akhirnya Ikrimah dan beberapa orang ini pun akhirnya kalah. Artinya berhasil dipatahkan oleh orang-orang Romawi. Meskipun nanti perangnya ini tetap dimenangkan oleh kaum muslimin. Dikalahkan. Akhirnya Ikrimah ini dalam keadaan luka parah. Dia bersama 3 orang atau bersama 2 orang. Yang satu bernama Al-Harith. Al-Harith ini pamannya. Yang satu lagi bernama Iyash. 3 orang ini betatai, sama-sama luka parah. Nah, pian sering mungkin dengar hadis ini. Mungkin sering dengar hadis ini, tapi mungkin lupa namanya. Pernah dengar hadis yang orang yang diminumi, terus yang di satu diminumi, julung lawan sebelah. Yang sebelah hendak dijulungi minum, julung lawan sebelah. Yang sebelah dijulungi minum, meninggal dunia. Berbulik ke nomor 2, yang nomor 2 meninggal dunia. Berbulik yang ke pertama, yang pertama meninggal dunia. Nah, 3 orang ini salah satunya adalah Ikrimah. Ketika Al-Harith ini dalam keadaan luka parah, lalu diletakkan kepalanya di kakinya Khalid. Oleh Khalid bin Walid, mukanya ini dicuci dengan air. Setelah itu disuruh minum. Minumlah wahai Harith. Ketika dia mau minum, dia melirik Ikrimah ini pindah hingak-hingak. Kada usah gin, julung lawan Ikrimah. Setelah Ikrimah ini mau minum, Ikrimah melihat kepada Iyash. Iyash pun pindah hingal-hingal, sudah parak meninggal dunia. Julung saja kepada Iyash, saya tidak perlu minum. Ketika Iyash itu sampai airnya ini, Iyash sudah meninggal dunia. Khalid kembali kepada Ikrimah. Ikrimah sudah meninggal dunia. Kembali lagi kepada Al-Harith. Al-Harith meninggal dunia. 3-tiganya sama-sama tidak pernah merasakan air minum di akhir hayat mereka. Nah, apa ini hikmah yang bisa kita ambil, Pak? Nama dari perbuatan 3 orang ini adalah ithar. Apa itu ithar? Ithar itu mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Berat enggak, Pak? Kalau dulu kan belajar di PMP, pian dulu belajar PMP, kalau ulun dahulu bahari PMP ngaranya. Iyalah, Pak. Ya kan, harus mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Itu namanya ithar. Ithar itu mendahulukan yang umum, yang orang banyak atau orang lain daripada dirinya. Dan ithar adalah sikap yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap ini ada pada diri orang-orang Ansar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang-orang Ansar itu berani mendahulukan orang-orang Muhajirin, berani mendahulukan orang-orang lain walau kana bihim khasasah, meskipun mereka itu perlu dengan sesuatunya. Iyas, Ikrimah ini perlu dengan air ketika dia hendak meninggal dunia. Tapi tetap dia suruh yang lain dulu, yang lain dulu sampai dirinya tidak mendapatkannya. Rasulullah SAW mengajarkan yang seperti ini. Nabi SAW itu kalau punya sesuatu, kata Nabi SAW, cepetan minta kalian kepadaku, kata Rasulullah SAW, karena hari ini aku tidak akan menolak siapapun yang meminta kepadaku. Ini Nabi SAW, Pak. Sampai semuanya itu diberikan oleh Rasulullah SAW. Di rumah itu kada ada apa-apa. Di rumah tidak punya apa-apa. Itu Rasul SAW. Nah, kalau pian jangan coba-coba namanya ini, Pak. Sarik namanya kayaknya. Ya kalau di rumah habis, tapi beda kalau Nabi, sahabat Nabi Abu Talha.
Ya kan? Abu Talhah seperti itu, diberikannya semua kepada orang lain sampai istrinya kemudian mengatakan, "Alhamdulillah, engkau telah melakukan sebuah kebaikan wahai Abu Talhah." Ini yang dikatakan istrinya Abu Talhah. Kalau bini kita ya mama ya Pak, ya kalau semuanyaan dijulung di rumah kan ada apa-apa. Tidak kalau sahabat Nabi. Itu bentuk daripada ithar, mengutamakan orang lain, dan ini akhlak terpuji, akhlak yang mulia, yang susah juga bagi kita. Tapi bukan kita mengatakan susah terus jangan ditiru, tidak. Tetap kita berusaha meskipun dalam jumlah yang kecil atau dalam urusan yang kecil. Sebagai contoh, duduk kita di bis misalnya. Di sini kan ada bis Bang lah. Di Jawa itu ada bis kan, banyak bis yang keluar kota itu nyaman mencari bis. Duduk kita di bis, ada orang tua berdiri misalnya. Nah, apa yang kita lakukan? Ithar, bentuk ithar kita. Yang paling gampang ini Pak, bentuk ithar kita apa? Suruh dia duduk dan kita yang berdiri. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mendahulukan orang lain meskipun kita sendiri perlu. Kita naik bis perlu duduk enggak? Tapi kita dulukan orang lain untuk duduk dan kita berkorban untuk. Nah, itu namanya salah satu bentuk daripada ithar. Nah, ini sahabat yang bernama Ikrimah. Dan Ikrimah ini punya satu kebiasaan, Pak. Kebiasaan Ikrimah ini dia senang mencium Al-Qur'an. Jadi cintanya luar biasa kepada Al-Qur'an, dan dia selalu mencium Al-Qur'an sambil mengatakan, kalamu rabbi, kitabu rabbi. Ini perkataan Allah, ini kitabnya Allah, dicium oleh Ikrimah. Nah, ini yang kemudian jadi dalil bahwasanya kalau orang habis baca Al-Qur'an itu boleh untuk dicium. Ini perbuatan dari Ikrimah bin Abu Jahal. Karena ada orang yang mengatakan tidak ada dalilnya mencium Al-Qur'an. Jangan bilang tidak ada dalilnya, kamu tidak tahu dalilnya, kayak itu. Nah, kan beda kalau Pak. Kan jangan gampang-gampang, kita ini sedikit-sedikit ngomong kayak itu Pak. Ini tidak ada dalilnya, ini tidak. Waduh, berapa sudah buku yang dibaca? Ada dalilnya. Cuma kalau mau tidak memakai tidak ada masalah. Karena sesungguhnya mencium mushaf, Rasulullah SAW tidak mencium mushaf. Ya jelas di zaman Rasulullah tidak ada mushaf. Ya kan? Qurannya tidak ada di zaman Rasulullah. Mik ini tidak ada Pak, di zaman Rasulullah tidak ada. Jadi jangan dibahas-bahas sudah yang itu. Mushaf itu adanya di zaman sahabat. Sahabat itu punya mushaf masing-masing mereka ini. Nah, Ikrimah ini suka cium. Karena murabbi, kita murabbi diciumnya. Nah, ini dalilnya. Maka Imam Suyuti mengatakan bahwasanya mencium Al-Qur'an itu adalah sunnah. Itu kata Imam Suyuti. Kalau ulama-ulama yang lain mengatakan mencium Al-Qur'an itu boleh. Jadi kalau kita bicara tentang ulama-ulama terdahulu, tidak ada ulama dahulu yang melarang, itu tidak ada. Ulama baru saja yang melarang ini, yang baru-baru ya kan, mengatakan tidak perlu untuk, atau bahkan divonis dengan bid'ah Pak. Bahkan divonis dengan bid'ah, ini yang Masya Allah. Kalau divonis, kalau ulama dulu juga ada yang mengatakan tidak disyariatkan, kata mereka. Tidak perlu untuk mencium Al-Qur'an. Itu seperti itu, omongannya enak, omongannya adem. Yang kebanyakan justru mengatakan ini sebagai sebuah hal yang boleh, ini sebagai sesuatu yang sunnah. Apa dalilnya? Perbuatan Ikrimah. Ikrimah ini perbuatannya sampai tercatat di dalam hadis. Artinya apa? Sahabat semua tahu apa yang dilakukan oleh Ikrimah, dan tidak ada satupun sahabat yang melarang. Nah, ini jadi dalil bahwasanya sahabat membiarkan apa yang dilakukan oleh Ikrimah bin Abu Jahal dengan mencium Al-Qur'an. Makanya ini jadi pembahasan. Ada juga yang mengatakan tidak boleh dicium. Ada dalilnya? Kan ada dalilnya. Ada dalilnya. Ente tidak tahu dalilnya. Sudah selesai kayak itu aja ya kalau. Nah, ini kisah tentang Ikrimah. Lalu apa hikmah besar yang bisa kita ambil dari tadi? Kan hikmah-hikmah kecil-kecilnya Pak. Hikmah besarnya apa yang kita ambil? Bahwasanya turunan orang yang sejahat apapun itu akan bisa menjadi orang yang paling baik ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya. Allah mengatakan, yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Yang hidup itu siapa Pak? Orang beriman itu dikatakan hidup. Orang kafir meskipun dia bisa bernapas, bisa makan, bisa kawin, bisa punya anak, tetap mereka dikatakan sebagai orang yang mati. Dari Abu Jahal yang kafir, yang mati ini tadi, keluar orang yang hidup, yang penuh dengan iman, dan dia adalah Ikrimah bin Abi Jahal.
Nah, dari ini kita bisa melihat bahwasanya yang namanya hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Kita kalau mau ngukur kepada diri kita, Pak, yukhrijul hayya minal mayyit. Mungkin orang-orang tua kita dulu tidak mengenal sunnah. Mungkin orang-orang tua kita dulu tidak kenal dengan dakwah tauhid, tidak kenal dengan sunnah. Apa yang mereka lakukan mungkin ya seperti kebiasaan. Betul kan, Pak? Mama-mama kita dulu, abah-abah kita dulu, atau kai-kai kita dulu, yang mereka lakukan seperti itu. Islamnya Islam bercampur dengan, kalau di Jawa campur kejawen, kalau di Banjar apa ngaranya? Kebanjaran atau apa? Banjaren apa? Kalau di Jawa itu kan ada namanya kejawen, ya kan? Islamnya campur seperti itu. Dan orang-orang kita pun juga seperti itu, Pak. Orang-orang kita, orang-orang tua dulu seperti itu. Pian mungkin ingat kalau yang bapak-bapak yang sudah umurnya 50 ke atas atau 60-an, bahari pian kalau menikah kan diberi tapih betumpang-tumpang. Terus di dalamnya diberi apa, Pak? Hah? Kacip yang buat motong pinang gitu. Nah, ditaruh di bawah tapih tadi. Untuk apa? Wallahu a'lam. Ini kalau di Jawa namanya kejawen. Khurafat yang nah, kita pernah melakukan yang seperti itu. Tapi dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang tua kita, yang semoga Allah mengampuni mereka ini tadi, dari orang-orang tua kita dulu yang tidak mengerti tentang sunnah, tidak mengerti tentang tauhid, kita jadi orang-orang yang faham sunnah insyaallah. Jadi orang yang faham tentang tauhid. Maka ya ini bersyukur, itu kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Yukhrijul hayya minal mayyit. Allah mengeluarkan yang hidup dengan keimanan, dengan keikhlasan, dengan as-sunnah, dengan berbagai macam kebaikan. Dari mana? Dari orang-orang yang tidak mengerti tentang itu semua. Maka yang harus dilakukan adalah dengan menjaga dan menjadikan hidayah yang kita punya ini akan tetap menjadi sebuah hidayah sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Ikrimah bin Abu Jahal dapat hidayah, masuk Islam, benar-benar diusahakan di dalam Islam ini sesuatu yang paling baik untuk pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira, Pak, beberapa hikmah daripada cerita Ikrimah bin Abu Jahal, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang dilakukan oleh Ikrimah, dari orang yang sangat memusuhi Islam menjadi orang-orang yang sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wal haqqu indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.